Pernyataan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Yusron Iza Mahendra di akun Twitternya yang dianggap rasis terkait gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menuai reaksi dari sejumlah kalangan termasuk dari DPR RI. Yusron yang juga adik kandung dari bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra bahkan sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Banyak pihak menyayangkan pernyataan Yusron apalagi jika motifnya adalah untuk kepentingan politik tertentu. Pertanyaan kemudian muncul, pantaskah seorang duta besar berkomentar di media sosial dengan mengkritik hingga membawa-bawa etnis tertentu? Apa sebenarnya tugas dan fungsi seorang duta besar? Langkah konkret seperti apa yang akan dilakukan pihak Kemenlu terhadap sikap Yusron Iza Mahendra? Kita akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman. Ibu Suzy, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Kita akan mendiskusikan tentang ini ya Bu ya nanti ya. Dan pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami dan ikut memberikan pendapat atau komentar Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita akan mulai perbincangannya dengan Ibu Suzy. Saya minta komentar Ibu dulu nih pertama tentang Twitter dari Dubes Yusron Iza Mahendra yang berbau sara. Komentar Ibu seperti apa? Pertama, dia wakil dari Republik Indonesia. Kedua, sekarang dalam masa demokrasi ini, tujuan dari Deplu adalah merefleksikan tujuan dari presidennya, yaitu 4 yang utama, itu menjaga integritas Indonesia, melindungi warga negara Indonesia. Ketiga, pembangunan ekonomi. Yang keempat adalah memajukan peran Indonesia. Jadi kalau dilihat dari jawaban yang diberikan oleh Yusron dalam tweetnya itu atau ucapannya, tentunya akan bertentangan dengan citra Indonesia sendiri. Kalau kita ingin menjaga peran kita di dunia, citra apa yang diwakilkan oleh seorang duta besar yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia pantas dibasmi, gitu kan ya? Kalau misalnya sampai seorang gubernur akan, citra apa yang akan muncul? Bagaimana Indonesia akan menjual barang-barangnya pada saat orang kesel, gitu kan ya? Kalau kita sendiri kalau datang ke toko-toko yang orangnya judes kan kita nggak mau datang, ya, nggak mau pergi lagi, malas. Gitu ya, Bu? Apalagi nih suaranya benar-benar bersifat memusuhi dan menyebarkan kebencian atau sedition, dan itu tidak lazim lah. Apalagi kalau Anda disumpah sebagai wakil Republik Indonesia. Pertama, kita ingat preambul Undang-Undang Dasar 45 menyatakan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ucapan itu tercermin dalam ucapan duta besarnya? Itu kan agak kontradiktif ya. Oke, tapi apakah ada pelanggaran yang sudah dilakukan oleh duta besar Yusron terkait dengan tweet yang berbau sara ini? Secara black and white ada kan, tweet itu kan bisa dilacak. Dan itu datang dari seorang yang sangat berpengaruh, tentunya punya konsekuensi tertentu kalau misalnya itu tersebar. Ya, jadi misalnya tweet yang di-retweet oleh Michelle Obama akan beda dengan retweet yang datangnya dari orang yang biasa. Jadi kalau seorang duta besar tentunya mewakili negerinya dan citranya harus selalu dijaga. RI ini kan membutuhkan kawan sebanyak-banyaknya. Karena pada saat ini ekonomi dunia juga sudah tidak terlalu mulus ya. Jadi kalau misalnya Indonesia ingin bercitra baik, sebaiknya bukan kesan-kesan seperti negara-negara Timur Tengah gitu yang penuh pembunuhan, penuh pembantaian. Jadi jangan lagi diulang pada saat kita menjadi pilihan dari beberapa negara untuk berinvestasi di Indonesia. Saya kira itu sangat buruk ya. Berarti sebagai seorang duta besar ada fungsi dan juga tugas duta besar yang sudah dilanggar oleh Dubes Yusron. Sudah, karena sebetulnya yang pertama adalah menjaga peran Indonesia. Nah, peran Indonesia bagaimana kalau misalnya secara domestik dia tidak bisa menggambarkan bahwa domestiknya itu cukup menjanjikan, ya. Kedua, tujuan-tujuan untuk melindungi warga negara Indonesia, apakah dia berhak untuk menyebarluaskan bahwa warga negara Indonesia kalau dia pun non pribumi pantas dibantai? Atau diekspektasi bahwa di Indonesia akan dibantai karena orang yang non pribumi akan menjadi
gubernur. Sangat tidak masuk akal kalau menurut saya. Ada juga pembelaan yang menyatakan bahwa tweet Dubes Yusron ini sebetulnya kan hanya mengomentari dari perkataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Purnawirawan Johannes Suryo Prabowo. Artinya itu hanya sebuah komentar begitu, bukan murni berasal dari Dubes Yusron sendiri. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah kita harus berkomentar kepada semua pernyataan orang lain? Itu kan pertama. Dan ada tugas khusus dari seorang wakil negara. Kalau wakil negara saja sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan tindakannya, sebaiknya dipanggil pulang. Itu adalah langkah yang paling tepat menurut Anda? Sebetulnya iya, karena sekarang Indonesia patut mencitrakan bahwa Indonesia itu demokratis, Indonesia itu inklusif, Indonesia itu berhak untuk mendapat tempat di dunia, untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Ditambah-tambah begini, bayangkan saja mungkin Abu Sayyaf juga tidak akan melepaskan orang Indonesia karena sudah disandera oleh mereka. Ya kan itu kesan dari sebuah negara ya. Kalau misalnya kesannya buruk, bagaimana seorang negosiator akan menghadapi orang yang menyandera orang Indonesia? Artinya imbasnya ini banyak dan kemana-mana begitu Ibu? Iya, karena dia seorang duta besar yang mewakili Republik Indonesia. Jadi mau nggak mau, misalnya saya sebagai guru saja melakukan diskriminasi di kelas saya, apakah saya melanggar? Ya jelas saya melanggar. Jadi sebetulnya sebagai pejabat publik atau pegawai negeri, kita tahulah apa yang harus kita lakukan. Tetapi kenapa ini? Mungkin karena ini sifatnya kedubesannya itu adalah hasil hadiah karena akan meredakan kemarahan kakaknya atau apa ya. Jadi akhirnya jadi ruwet karena sebetulnya bukan merit. Kalau misalnya merit, kirimlah dubes yang terbaik untuk Jepang. Sehingga Jepang hubungannya dengan Indonesia tidak kalah dengan hubungan Cina dengan Indonesia. Kan sama-sama pentingnya. Ya. Berarti Anda sudah mulai menyinggung kapasitas dan kapabilitas dari Dubes Yusron sendiri ini, Bu? Demi Indonesia kita mengharapkan partner atau mitra-mitra yang terbaik bagi Indonesia. Kalau hanya mitra satu saja dari satu negara saja, tidak ada perbandingan dengan negara lain, kan agak kurang menguntungkan secara infrastruktur, secara uang, secara hubungan politik luar negeri, secara ekonomi internasional. Jadi harusnya mumpunilah kalau dia bisa mewakili secara baik dan mendatangkan keuntungan bagi negara. Itu yang dicari oleh Menteri Luar Negeri maupun Presidennya. Oke, baik Ibu Susi, kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun saya harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali.